itulah judul lagunya Egois. Sudah disaksikan 68 juta kali di YouTube. Terbaik. Nah, guys, fun fact nih. Selain dikenal sebagai penyanyi, Dede Lesti juga merupakan pengusaha, entrepreneur, dan punya bisnis di bidang kosmetik, yaitu Purnama Beauty. @Purnama Beauty Official, dan di bidang fashion, yaitu Lesti Daily atau @ldaily.id. Boleh dikasih tahu nggak, Dede, produk apa aja yang bisa didapetin di mana, sekalian silakan dipromosikan kepada sobat kreatif dan sekitar 15.000 yang ikut live. Alhamdulillah, berkat belajar dari suami, karena memang yang benar-benar pembisnis itu suami, Pak. Jadi Lesti ke bawah. Nah, kalau untuk Purnama Beauty sendiri bisa didapatkan di semua ikri, bisa didapatkan di Shopee. Terus Pak, boleh nggak Pak? Lesti masih ada yang lain. Jadi Lesti sama apa itu? Boleh, silakan. Baru launching MRB. Jadi MRB itu salah satu clothing juga, tapi di salah satu produknya itu t-shirt, terus hoodie, semacam gitulah Pak. Ada nanti insya Allah bakalan keluar lagi, ada sendal yang bakalan kita keluarkan. Ditunggu aja. Keren banget, dan itu namanya streetwear ya. Pak, kata suami Oke, guys, jadi sama parfum. oh, parfum. Parfumnya apa? Nanti pokoknya untuk nama parfumnya masih rahasia, tapi parfumnya ini yang betul-betul dipakai sama Lesti dan suami. Oke, jadi parfum yang original yang dipakai Dede Lesti sama suami ya. Jadi kita ikut nanti promosikan karena ini adalah produk kreatif kita. Nah, teman-teman, Diva Dangdut Lesti ini mulai karir 2014 dari usia 8 tahun, 2 SD, sudah bernyanyi dari panggung ke panggung dengan tim orkes. Nah, berawal dari ajang pencarian bakat, dapat juara 1, dan lagu dangdutnya yang menjadi hits seperti Kejora, Egois, dan Zapin Melayu. Lesti berhasil menangkan Indonesian Music Awards 2022 yang terbaru untuk Social Media Artist of the Year dan Female Singer of the Year. Yeay. Nah, kita mau nanya nih, momen Idul Fitri ala Dede beserta suami dan keluarga, gimana sih keseruannya, dan sempat mudik ke Cianjur kan? Ini tahun kedua Idul Fitri, Lesti udah punya anak. Jadi, cuman bedanya kalau sekarang ini anaknya udah mulai ngerti nih Pak. Jadi lebih seru tahun ini. Terus tahun ini Lesti Lebaran hari pertama di Jakarta dulu, karena keluarga suami Lesti di Jakarta. Selepas itu Lesti baru mudik ke Cianjur. Oke, jadi sempat ketemu juga sama keluarga suami ya, berarti di Jakarta. Dan mudah-mudahan Cianjur udah pulih ya habis gempa kemarin. Amin. Nah, sebelum Idul Fitri kemarin nih sempat hits banget kita pantau dari kementerian, Gamis Lesti. Ini fenomenal dan super viral. Membawa berkah untuk para pelaku UMKM. Tanggapannya bagaimana nih? Jujur nih pasti nggak tahu ya kalau nggak dikasih tahu sama suami bahwa lagi dibicarakan terkait Gamis. Apa namanya, Tanah Abang, terus banyak. Lah Pak, pasti senang banget. Lesti aja nggak nyangka bisa sampai sebegitunya orang sampai bikin tren Gamis Lesti, padahal kan banyak banget hijabers yang jauh lebih terdahulu dan lebih fashionable ketimbang Lesti. Lesti ini kan masih awal-awal, masih baru-baru dan masih banyak belajar gitu memakai hijab. Seneng lah pasti, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus memberikan keberkahan untuk para UMKM khususnya ya Pak.
Dan nanti kan mau Lebaran Idul Adha, mudah-mudahan ada lagi nggak nih kira-kira gamis atau baju yang bisa jadi inspirasi para UMKM gitu. Amin. Insya Allah akan ada di setiap ajang hari-hari besar keagamaan Islam, varian atau style-style baru dari baju-baju fashion yang mudah-mudahan meningkatkan penjualan UMKM. Amin. Nah, berikutnya siapa inspirasi Dede Lesti untuk menjadi penyanyi? Kalau inspirasi penyanyi, sebetulnya semua guru-guru. Jadi Lesti itu Pak dulu belajar cengkok, belajarnya sama dengerin lagunya Bunda Rita. Belajar dinamika, Lesti dengerin lagunya Bunda Evita Mala. Belajar power, Lesti belajar lagi dari Bunda Rita. Seperti itu Pak. Jadi kalau ditanya siapa inspirasinya, semua para guru-guru, semua para senior itu inspirasi Lesti untuk bisa menjadi penyanyi dangdut yang baik gitu. Sangat diplomatis dan keren banget. Sekarang banyak netizen yang tanya di sini suka dukanya membangun karir. Suka dukanya, pasti banyak ya Pak. Tapi lebih banyak sukanya sih kalau menurut saya sih, karena menjadi penyanyi dangdut seperti sekarang ini itu mimpi Lesti dari kecil. Jadi begitu proses perjalanan menuju seperti sekarang ini, Lesti seneng aja Pak, apalagi ikut kompetisi, nyanyi dari panggung ke panggung. Terus zaman dulu, zamannya Lesti di kampung itu mau nyanyi, mau tampil di panggung itu susah banget gitu. Jadi bisa dibilang itu dukanya, karena Lesti kan sekolah nih Pak, sekolah terus pulang sekolah tuh kalau ada hajatan di kampung, Bapak selalu bilang, dia ada panggung hajatan di tetangga sebelah, Dede mau nyanyi nggak gitu, biar bisa nyumbangin suara Dede gitu, biar bisa belajar, karena itu salah satu bentuk belajar Dede dulu dan diajarkan sama Bapak gitu. So, akhirnya ya udah, kadang setelah itu pun Pak, udah datang pun ke acara tersebut, belum tentu Lesti bisa tampil, belum tentu Lesti bisa menyumbangkan lagu gitu. Tapi itu justru prosesnya, makanya ya mudah-mudahan industri musik dangdut sekarang semakin maju sih harapannya Lesti, karena banyak sekali Lesti yakin penyanyi-penyanyi generasi muda dangdut yang ada di kota-kota kecil. Lesti aja Pak, Bapak mungkin nggak tahu udah pernah kesana apa belum. Lesti itu Cianjur, tapi Cianjurnya Cianjur Selatan, jadi masih jauh lagi dari Cianjur kota. Dekat pantai nggak? Dekat pantai. Masya Allah, jadi jauh dari Cugenang ya, lebih ke arah sekarang selatan. Sekitar 5 jaman dari Cianjur kota Pak. Karena Cianjur itu guys, Sobat Kreatif, sangat luas. Mulai dari gunung, seperti situ Gunung Padang, Cugenang, ya dekat sama Cipanas, sampai ke lautan. Jadi di selatan itu juga banyak destinasi wisata yang cantik-cantik. Aku udah kangen banget ke Cianjur, kemarin terakhir sebelum gempa, jadi mudah-mudahan nanti juga bisa mempromosikannya. Oke, ternyata Dede ini jago nyinden, benar ya? Boleh dong Sobat Kreatif dengerin di kali ini Dede nyinden. Es lilin mah jejak kalapa muda, dibantun mah gening, didorong-dorong abdi sin dunungan samar kaduga sok sieun mah aduh tengah jadi. Wow, hatur nuhun pisan, super keren, super keren. Sampai, aduh gimana gitu rasanya dengerin nyinden. Hatur
Atur nuhun. Oke, berapa waktu yang lalu ada memes. Begini tanggapan Lesti. Dan ya menarik ya karena semua orang ingin mengetahui tanggapan Dede seperti apa. Nyangka nggak? Ternyata tanggapannya itu ditunggu banget sama Padahal, Pak, masyarakat luas. Lesti itu nggak pernah nanggepin apapun. Ya, selagi memang itu positif buat masyarakat, untuk semua orang, Lesti sih senang-senang aja, Pak, dan bersyukur bisa memberikan mungkin salah satu bisa jadi kebahagiaan untuk banyak orang sih. Lesti ikut senang gitu. Amin, alhamdulillah. Dan ternyata memang disambut positif ya. Karya-karyanya, prestasi-prestasinya. Apa sih kunci sukses ala Pertama jadi diri sendiri dan terus berkarya aja sih, Pak. Misal Lesti di industri musik nyanyi, harus terus memberikan karya-karya aja terbaik gitu. Jangan sampai orang begitu kita udah dikasih kesempatan untuk muncul di dunia entertain hanya pada saat itu aja, tapi selepas itu karya-karyanya nggak ada lagi. Itu aja sih, Pak. Sama bisa menjaga orang-orang yang sudah mencintai dan mensupport aja dari awal sampai sekarang gitu sih. Keren banget, super positif dan mengapresiasi orang-orang yang Iya. itu dedenya nangis ya? Iya, baru bangun. Ya. Baru bangun, lapar Sama kali ya? Biasanya sih nyari, biasanya sama bundanya tidurnya. Oke, kita punya cuman beberapa pertanyaan lagi, jadi kita cepat saja. Insan Biasa ini single terbaru, dan ini bercerita tentang apa? Sekaligus dipromoin dong, dinyanyiin supaya teman-teman sobat kreatif bisa dengerin Insan Biasa ini menceritakan tentang seseorang yang ya banyak salah dan hilaf, terus ya kadang kan pilihan ketika kita dikasih ujian, pilihan itu kan ada contoh ya baik dan buruk ya, Pak, gitu. Contohnya kayak gitu ya. Apapun pilihannya yang terbaik menurut kita gitu, dan kita yang menjalani itu sih ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan intinya kita nih sebagai manusia ya hanya insan biasa, banyak salah dan lupa, banyak salah dan hilaf, itu sih kurang lebih. Iya, dan Iya. yang sempurna Iya, itu kan hanya yang maha kuasa. Iya. Kita insan biasa tempatnya salah. Pertanyaan terakhir di section ini, sebagai pengusaha ini banyak banget yang ingin mengikuti jejak, mulai jualan parfum nantinya, gamis, juga ada kecantikan dan lain sebagainya. Apa sih tips sukses saat seorang penyanyi juga terjun menjadi pebisnis? Salah satunya kalau udah jadi penyanyi, udah punya branding yang bagus ya, Pak, itu salah satu anugerah. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Contoh misalkan ketika mau mengeluarkan baju, supaya orang itu bisa bisa lihat dan bisa lihat seberapa bagus bajunya atau seberapa bagus parfumnya, kita sendiri harus pakai. Dan kalau Lesti prinsipnya apa yang Lesti pakai, karena dulu Lesti banyak banget ngelihat public figure yang memakai baju cantik, memakai parfum bagus, wangi, tapi Lesti bisa nggak ya belinya, mampu nggak ya belinya. Nah, kenapa Lesti bikin usaha kecil-kecilan dengan suami? Prinsipnya pengen apa yang kita pakai, orang di luar sana juga bisa pakai dengan harga yang terjangkau, itu sih, Pak. Jadi supaya bisa tetap nyanyi juga berjalan, usahanya juga tetap berjalan. Nyanyi kan udah dikasih anugerah, ya harus bisa memanfaatkan dengan baik ya, konsisten memakai produk itu sendiri gitu, Pak. Jadi
teman-teman di sini salah satu poin yang digarisbawahi oleh Dede Lesti adalah produknya itu juga harus terjangkau bagi para penggemar. Jadi semuanya ikut menikmati juga, mulai dari parfum yang dipakai sampai baju maupun kosmetik. Super keren. Kita sekarang di penghujung dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Dede Lesti. Pertama, 3 destinasi wisata Cianjur yang lagi happening Curug Citambur. Yang kedua, pantai selatannya di Cianjur Selatan, Jayanti. Kalau di Cianjur kotanya, Taman Bunga Nusantara Cianjur. Wah, itu yang kemarin aku mau datang tapi nggak jadi gara-gara horor macet. Wah, itu indah sekali. Luar biasa. Oke, 3 kuliner khas Cianjur yang paling ngangenin selain kue mochi. Sate Marangi udah pasti, Pak. Alam Sunda, makanan-makanan Sundanya top. Terus apa lagi ya, Pak? Oh, Bumi Aki. Wah, Bumi Aki punya temenku tuh Bumi Aki. Setiap kali pulang ke Cianjur pasti mampir ke Bumi Aki. Terbaik. Wah, aku juga sangat-sangat favorit tuh sama Bumi Aki. Oke, pertanyaan terakhir di seksi ini. Kalau ada 3 destinasi di Indonesia aja yang pengen banget liburan sama suami dan keluarga, di mana? Labuan Bajo, Lesti belum pernah. Jadi pengen banget sama keluarga besar ke Labuan Bajo karena indah sekali. Terus Lesti pengen banget ke Jogja tapi sama keluarga, pengen menikmati kulinernya tengah malam, nasi kucing sama keluarga. Terus sama Nusa Penida Bali. Dan kebetulan Bali ini adalah destinasi unggulan, sedangkan Labuan Bajo destinasi super prioritas, ada Pulau Komodo, dan di Jogja destinasi super prioritas yang ada Borobudur. Terima kasih Dede Lesti udah bersama kita hampir 30 menit. Terakhir pesan dan harapan, termasuk motivasi buat sobat kreatif untuk bisa mengikuti jejak sukses Dede Lesti. Punya mimpi harus dikembangkan, harus terus belajar, jangan terhambat sama kita berasal dari mana, karena Allah sudah memberikan masing-masing rezeki sama kita. Jadi yakinlah dan jangan lupa minta doa sama orang tua, terus berusaha dan berjuang. Biar kita membuktikan bahwa kita berasal dari manapun kita bisa sukses dan membanggakan orang tua. Amin. Banggakan orang tua, minta doanya, dan selalu yakin kita bisa sukses. Salam untuk suami tercinta dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan babynya udah nggak lapar lagi. Udah diam. Nangis lagi. Udah diam berarti udah kenyang. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa kita ada hadiah buat sobat kreatif yang bisa menebak lagu terbaru. Akan terpilih 5 orang pemenang, tapi jangan lupa follow Instagram @creative_by_Indonesia. Tepuk tangan untuk Dede Lesti. Terima kasih Pak Menteri. Sani. Atur nuhun pisan upami aya kakirakan nyuhunkeun di punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Ibu ya Bapak.